Mungkin kamu lihat ini cuma tembok biasa, tapi buatku ini lebih dari itu. Karena sebelum tembok ini berdiri, ada rasa cemas setiap hujan datang. Air dari jalan meluap naik ke teras sampai masuk ke dalam rumah. Dan kalau kamu pernah ngalamin yang sama, kamu pasti tahu gimana paniknya saat hal itu terjadi. Kalau kamu berharap ada DNA arsitek di eksperimen ini, mohon maaf nggak ada. Yang aku punya cuma satu lembar kertas dan niat memulai. Dari situ aku mulai coret-coret, bikin gambaran kasar. Nggak presisi banget tapi cukup buat jadi panduan langkah awal. Untuk bahan dindingnya aku pilih bata ringan. Kenapa? Ya karena lebih ringan, gampang dipotong dan lebih cepat dipasang. Tapi walaupun ringan tetap harus kuat ya. Aku pakai besi 6 mm manfaatin sisa material yang ada di rumah. Mungkin terlihat simpel, tapi disinilah fondasi dari semua yang akan berdiri di atasnya. Jadi setiap satu bata terpasang, aku langsung cek pakai water pass. Apalagi makin ke atas presisi itu makin penting. Buat perekatnya aku pakai mortar instan, praktis dan lebih cepat kering. Di setiap baris aku tambahkan angkur dari potongan besi, tujuannya buat ngikat bata ke kolom supaya dindingnya nyatu dan lebih kuat. Saya juga membuat pola pada dinding ini yang berfungsi sebagai ventilasi. Jujur menguras waktu dibanding dengan pemasangan biasa tanpa pola. Tapi karena tembok ini juga merupakan fasad rumah, saya ingin tampilannya tidak biasa. Nggak harus super rapi, yang penting kuat, kokoh, dan nggak miring. Nah, ini bagian yang paling buat frustasi, yaitu tahapan plesteran. Dari YouTube sih kelihatannya gampang ya, tinggal oles, tempel, ratakan. Tapi buat kita yang belum pernah coba, plesteran itu susah banget. Perlu teknik, ritme, dan juga pengalaman. Jujur aja sempat bikin stres, plester dari adukan semen pasir itu sering jatuh sebelum nempel. Tapi ya memang begitu, bagi pemula kuncinya adalah kesabaran. Pelan-pelan tempel lagi, ulangi lagi, sampai akhirnya mulai nurut dan bisa nyatu sama dinding. Di eksperimen ini aku coba dua perlakuan yang berbeda karena bagian dalam menggunakan plester campuran semen pasir sudah membuatku jerah. Jadi bagian luar aku putuskan menggunakan mortar instan saja. Ternyata benar, nggak banyak drama, tinggal tarik tape, oles dan ratakan. Dari proses ini aku belajar satu hal. Kesabaran itu bukan soal menunggu, tapi tetap gerak walau hasil belum kelihatan. Makan kak, yuk, yuk makan, yuk, yuk, duduk, 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 duduk. Dek, yuk duduk. Oke, kan, makan. Ini bukan cuma soal membangun tembok, tapi tentang melindungi, memperbaiki, dan memperjuangkan ruang hidup yang lebih baik untuk keluarga kita tercinta. Oke. Setelah tahapan plesteran selesai, waktunya masuk ke tahap terakhir yaitu acian. Aku pingin tembok ini tetap terlihat jujur, nggak tertutup cat, dan nggak dibuat mulus yang berlebihan. Buat sebagian orang mungkin kesannya belum selesai, tapi buatku ini selesai dengan jujur. Buat saya ini bukan tembok biasa. Ini adalah wajah pertama dari rumah ini. Aku pengen rumah yang bisa cerita dari tangan yang ngerjainnya,
dari proses yang dijalanin, dan dari niat yang tulus. Dinding ini berdiri karena ada dorongan untuk melindungi, bukan tentang estetika tapi keberanian memulai. Bukan cuma jadi pembatas antara rumah dan jalan, tapi jadi simbol pertama dari perjuangan yang kamu bangun dengan tangan sendiri. Mungkin tembok ini cuma satu bagian kecil dari rumah, tapi dari sinilah semuanya dimulai. Gak ada desain rumit, gak ada alat yang mahal, cuman ada niat yang terus coba diwujudkan. Mulai dari satu garis, satu lapis, hingga menjadi suatu proses. Dan kalau kamu juga lagi berjuang di rumah kecilmu, mungkin ceritaku ini bisa jadi semangat buat kamu juga. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan rumah besar, tapi keberanian buat mulai dari sudut terkecil. Di video berikutnya kita bakal lanjut berbenah. Masih di rumah ini, masih dengan alat seadanya, tapi tetap hasil dari tangan sendiri.